gara-gara gadis itu, gara-gara dia Raka meninggalkanku. Kau harus membayar semua ini. Aku akan membalasmu, Gea. Lihat saja. Ucap Lestari dengan sangat geram dan mencekram setir mobilnya di restoran. Hai Nona, apa maksudmu mengatakan jika aku ini virus corona? Aku sudah biasa jika mendengar kau mengatakan jika aku ini virus flu burung, tapi ini virus corona. Aku tidak terima. Ucap Bilar, merasa agak kesal kepada istri mantan sahabatnya ini. Pengawal yang sedang menjaga Gea pun langsung menghampiri Bilar dan meminta Bilar untuk menjauhi Gea atas perintah dari Raka langsung. Karena barusan pengawal itu memberitahukan jika ada Bilar yang tiba-tiba menghampiri mereka berdua. Maaf Tuan, sebaiknya Anda menjauh dari nona kami, ucap pengawal itu. Bilar hanya berdecak sebal mendengarnya, karena ia sama sekali tidak ada niat buruk. Bilar hanya ingin ada teman makan saja, karena ia sedang bertengkar dengan Lestari, lebih tepatnya. Lestari sedang marah padanya karena Bilar tidak mau mengantarnya untuk menemui Raka. Bukannya Bilar tidak mau, tapi pekerjaan Bilar memang sedang banyak. Namun Lestari tidak pernah mau mengerti, dan akhirnya memarahi Bilar yang katanya tidak pernah mengerti dirinya. Sungguh aneh bukan pemikiran Lestari ini? Selalu ingin dimengerti, tapi tidak pernah mau mengerti. Aku hanya ingin makan saja dengan mereka, apa itu salah? Tanya Bilar pada pengawal Gea. Gea dan Bintang hanya menjadi pendengar dan penonton saja melihat Bilar dan pengawal itu. Mereka berdua belum mau pergi karena makanan mereka berdua belum habis. Sangat sayang jika makanan itu terbuang sia-sia lagi. Mereka yang tahu hatinya susah mencari makan. Makanan itu sangat berharga. Saya mendapat perintah langsung dari Tuan Muda Raka Tuan, agar Anda menjauhi nona muda dan temannya, ucap pengawal itu masih dengan nada sopan. Dasar posesif, aku hanya ingin makan saja bukan mau menggodanya, ucap Bilar sambil memandang Gea dan Bintang secara bergantian, namun yang dipandang malah asik makan tanpa memperdulikan keberadaannya di sana. Ponsel Bilar pun berdering, ada panggilan dari Lestari. Bilar pun langsung mengangkatnya. Bintang mendengar jika Bilar memberitahukan keberadaannya sekarang. Tuan, Anda ingin menjauhi sendiri atau kami seret? Ucap pengawal itu pada Bilar. Dengan kesal, Bilar pun bangkit dari duduknya dan mencari tempat duduk lain. Daripada ia dibuat dadar guling oleh pengawal Raka yang tidak akan segan-segan memukulnya dan melukai wajah tampannya. Pengawal tadi pun langsung menundukkan kepalanya dan kemudian menjaga jarak lagi dengan Bintang setelah memastikan. Oh astaga, virus corona itu takut pada Raka, ucap Bintang. Siapa yang tidak takut padanya? Kau tahu kan, suamiku itu makhluk setengah gila, bisik Gea dan Bintang pun mengangguk-angguk saja, paham bagaimana keadaan suami sahabatnya ini. Saat Gea dan Bintang selesai dengan makan, siangnya Lestari pun tiba di sana dan tentu saja mereka berdua berpapasan. Pandangan Lestari langsung menatap tajam pada Gea, seolah semua kebencian berkumpul di sana. Dan bagaimana tanggapan Gea pada pandangan Lestari? Gadis aneh itu sama sekali tidak peduli. Dengan tingkahnya yang menyebalkan, ia langsung bersembunyi di belakang. Bintang membuat si kucing betina yang tidak tahu apa-apa pun langsung mengernyit heran. Ada apa dengan sahabatnya yang kurang waras ini jika bicara? Gea, kau kenapa? Kenapa malah sembunyi? Tanya Bintang pada Gea. Tidak apa-apa Bin, aku hanya takut padanya. Kau juga jangan dekat-dekat dengannya, bisik Gea yang masih terdengar jelas oleh Lestari. Lestari yang mendengarnya pun hanya menarik nafas kasar dan menggelengkan kepalanya. Ingin sekali Lestari mencakar-cakar wajah Gea yang sangat ia benci itu. Namun itu tidak mungkin ia lakukan karena dua pengawal Raka sudah siap siaga menjaga gadis aneh ini. Takut kenapa? Apa dia Lestari temannya Bilar itu? Tanya Bintang yang melihat Bilar menghampiri mereka. Lestari? Iya, Lestari si wanita murahan, ucap si kucing betina tanpa beban. Apa? Lestari kesal, bukan main dikatakan wanita murahan oleh Bintang. Bukan, dia bukan wanita, tapi ular. Gea meralat ucapan temannya yang minim akhlak ini jika bicara selalu aja asal bunyi. Lalu kenapa kau takut padanya? Tanya si kucing betina heran. Ya aku memang takut padanya. Takut gatal dia itu kan ulat bulu, hama yang mengganggu ketentraman aku dan tuan suamiku yang tampan, ucap Gea. Kau, tunjuk Lestari pada Gea. Sopanlah kepada nona kami, ucap salah satu pengawal yang melihat Lestari dengan tatapan yang sangat tajam.
Dipandang seperti itu membuatnya Lestari menciut dan menurunkan tangannya. Sudah mendapat perlakuan kasar dari Raka, sekarang mendapat perlakuan yang sangat menyebalkan dari anak gadis aneh dan sahabatnya kucing betina. Belum lagi melihat Gea yang diperlakukan sangat spesial oleh Raka, membuat hati Lestari semakin terbakar saja. Yang paling membuat kesal adalah Bilar hanya diam saja melihatnya tanpa memberikan pembelaan padanya. Lestari merasa hari ini benar-benar sial. "Lestari," panggil Bilar. Lestari hanya melihat sekilas pada Bilar karena merasa kesal padanya. "Lestari, lihatlah. Virus coronamu sudah kedinginan dari tadi karena menunggumu. Cepat sana pergi," ucap Gea. Lestari merasa tidak akan menang melawan Gea memutuskan untuk pergi dan menarik tangan Bilar agar menjauh dari mereka. Gea dan Bintang hanya geleng-geleng kepala melihat Bilar yang hanya pasrah saat ditarik oleh Lestari seperti kerbau yang dicocok hidungnya. "Gea, kau bilang tadi pria itu virus corona kan?" tanya Bintang. Gea pun mengangguk mengiyakan. "Iya, dia emang virus flu burung dan virus corona karena dia suka sekali celup-celup pada tubuh si ulat bulu itu," jawab Gea. "Tapi kalau menurutku dia itu buaya darat deh," ucap Bintang. "Kenapa flu burung bisa berubah menjadi virus corona? Bagaimana bisa?" tanya Bintang. "Kau lihat saja, pria itu terlihat seperti anak sapi yang ditarik-tarik oleh induknya," ucap Gea. Sontak saja Bintang pun tertawa mendengarnya. Ia menjadi membayangkan Bilar mirip anak sapi yang dituntun oleh Lestari. Dasar kucing betina tidak berakhlak. Untung saja Bilar tidak mendengar ucapan mereka. Jika ia mendengar ucapan tidak berakhlak dari mereka berdua, sudah pasti harga dirinya akan terasa jatuh ke jurang lembah Hanai. Karena permintaan dari Raka, Gea, dan Bintang diminta untuk ke kantornya sebelum pulang. Raka ingin melihat keadaan istrinya yang menurut laporan jika ia baru saja berhadapan dengan Lestari dan Bilar. Raka merasa khawatir dengan keadaan istri kesayangannya. Gea pun menurut saja, apalagi Bintang sangat senang karena sebentar lagi ia akan bertemu dengan calon imamnya si Bekti Tampan. Hanya menunggu waktu sekitar 15 menit, Gea dan Bintang pun sampai di kantor Raka. Halo noveler semuanya, jangan kemana-mana. Tetap di channel Mimin, channel Vivitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Berkali-kali Mimin kasih tahu ke noveler semuanya kalau dukungan kalian